Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Jamaah rahimakumullah, jamaah pengajian malam Rabu Masjid Ar-Rasyid Permengkorpri Gayam Sukoharjo. Kita lanjutkan untuk jadwal saya tiap malam Rabu ke 3 nggih. Tadi saya hampir lupa. Yang mengingatkan juga lupa. Untung tadi alhamdulillah, namanya manusia. Alhamdulillah. Nggih. Jadi kita akan lanjutkan membahas buku Panduan Muslim. Masih dalam pembahasan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana, Pak? Sampai pembahasan apa? Waduh, ibu-ibu, sampai pembahasan apa, Bu? Sampai lupa loh. Sampai lupa. Okay. Kita akan lanjutkan pembahasan sirah Nabi, yaitu fase dakwah Madinah. Fase dakwah Madinah. Ya, telah kita bahas sebelumnya, okay. Tapi belum selesai fase dakwah Madinah. Kalau tidak salah, terakhir kita bahas perang Uhud sampun dereng. Sampun. Wah, ini namanya orang lupa ditanya semakin lupa gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan, kita akan ringkas ya. Kita akan masuk ke fase yang kedua dari fase Madinah. Ya, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Dibuka yang bawa buku halaman 156. 156 perjanjian Hudaybiyah. Oke, jamaah rahimakumullah, secara ringkas Rasulullah dakwah selama 23 tahun. 23 tahun. Dan ini penting untuk kita pelajarin. Minimal kalau kita tidak hafal detailnya, hafal globalnya tentang sirah Nabi itu. Tentang sirah Nabi. Satu yang sangat bagus yang ditulis dalam kitab Ushulul Tsalatsah. Ushulul Tsalatsah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ringkas sekali menyebutkan tentang mengenal Rasul. Mengenal Rasul. Ringkas sekali, itu bagus banget. Apalkan itu aja udah bagus. Rasulullah umurnya 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah. 40 tahun sebelum kenabian. Kemudian salata wa isyrina nabiyya rasula. 23 tahun sebagai seorang nabi. Nah, 23 tahun ini dibagi menjadi 2. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi 13 tahun fase dakwah Makkiyah, 10 tahun fase dakwah Madaniyah. Fase dakwah Makkiyah ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Monggo sing tesih apal sinten angkat tangan. Kula sukane hadiah. Hadiah napa? Snack tambahan. Tesih enten mboten? Tesih nggih? Ayo. Nah, ini kalau saya bicara satu arah ngantuk. Monggo. Fase dakwah Mekah dibagi menjadi 3 juga. Masih ingat? Syriah terang-terangan. Kemudian Jahriyah sekitar Mekah dan di luar Mekah. Masih di Mekah tapi sekitar Mekah juga didakwahi. Nah, ini fase dakwah Makkiyah. Fase dakwah Makkiyah.
Dihafalkan bareng-bareng nggih. Fase dakwah Mekah ada 3 marhalah. 1 Syria. Napa? Syria, sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Niki mengke yen kula tangleti mboten saken jawab, senengke kula pendet. Setuju mboten? Pun telas, aduh, repot ini. Yang pertama Syria 3 tahun. Ya. Sejak awal sampai tahun ketiga kenabian. Jadi dakwahnya fardiyah, satu-satu gitu ya. Kemudian apa? Sembunyi-sembunyi, door to door kali istilahnya nggih. Bukan lewat mimbar, bukan lewat masjid, bukan lewat orasi di depan umum, enggak. Tapi individu. Gitu. Sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi. Ya. Tapi bukan berarti kayak bikin jaringan rahasia, bukan seperti itu. Dakwah itu bukan bikin jaringan rahasia kayak orang zaman sekarang gitu ya. Bikin wah, ini fase dakwah apa? Syria gitu, bikin jaringan rahasia, negara di bawah apa? Di dalam negara. Wah, ini enggak benar. Enggak benar. Jadi Syria 3 tahun. Kemudian Jahriyah selama 7 tahun. Selama 7 tahun. 3 tambah 7 jadi 10. Nanti ada beberapa orang yang masuk di fase ini, fase Jahriyah. Yang Syriah tadi yang masuk itu sekitar 30-an orang. Yang dikenal dengan As-Sabiqul Awalun. Abu Bakar, Utsman dan seterusnya. Nanti kemudian fase Jahriyah ini juga ada orang-orang yang masuk Islam di fase Jahriyah, di antara Umar bin Khattab dan beberapa yang lainnya. Jahriyah 7 tahun. Jadi sudah 10 tahun berarti 3 tambah 7. Kemudian tambah 3 tahun lagi. Nah, 3 tahun yang akhir di Mekah itu ketika setelah apa? Kematian Khadijah, kematian paman beliau Abu Thalib. Kemudian Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Kemudian setelah itu beliau dakwah ke Taif. Nah, ini mulai lembaran baru dakwah. Tidak hanya di Mekah tapi juga sekitar apa? Mekah. Ya. Ketika di Mekah sudah stagnan, banyak orang gini, kemudian Rasulullah dakwah, berhibur. Berhiburnya bukan piknik, Pak, tapi apa? Dakwah di tempat lain gitu. Dan juga di antara bentuk dakwahnya mendakwai orang-orang yang datang ke Mekah. Sebelumnya enggak, yaitu di musim-musim haji. Di musim-musim haji tahun 11, 12, 13. Ini Rasul mulai mendakwai fokus pada jamaah-jamaah haji yang datang ke Mekah. Ini fase akhir dari dakwah beliau. Akhirnya nanti kemudian apa? Dari sini di antara yang menerima dakwah beliau adalah rombongan haji dari Madinah. Di tahun ke-12 Hijriah terjadilah 12 Hijriah, 12 kenabian, ya, maka terjadilah Bai'ah Aqabah yang pertama. Di antara poin pentingnya mereka minta Rasulullah mengutus utusan untuk ngajari di Madinah. Dipilihlah siapa? Siapa yang dipilih? Musa bin Umair dakwah di Madinah. Ternyata berhasil dan ini luar biasa, perang pemuda yang luar biasa dakwah di Madinah. Balik lagi tahun berikutnya, tahun ke-13 kenabian, ya. Kemudian diputuskan hijrah. Bukan hijrah. Akhirnya Rasul hijrah ke Madinah. Nggih. Sebelum lanjut 3 marhalah dakwah di Mekah. Monggo. Angkat tangan. Yang di luar yang kopiahnya putih. Monggo sing kopiahnya putih sinten? Bapaknya ini putih ini, Pak. Lah, dekat pintu ini, Pak. Monggo Pak jenengan. Fase dakwah Mekah ada 3 tahapan, Pak. Pertama Syria, nggih. Enggak apa-apa. 7 tahun Jahriyah, kemudian nggih, jadi 3 tahun setelah kematian pamannya dan istri beliau, kemudian dakwah Jahriyah untuk orang Mekah dan sekitar Mekah. Pun asal seneng, Pak. Kok mboten nenten niku? Ditambah, Pak, ya nenten, Pak. Alhamdulillah.
Ya ini fase dakwah Makkiyah. Kemudian fase dakwah Madinah juga ada tiga marhalah. Ada tiga marhalah. Setelah kita bahas marhalah yang pertama yaitu tahun 1 Hijriah, mulai dari awal Hijriah sampai tahun ke-6, yaitu sampai perjanjian Hudaybiyah. Dan ini diwarnai dengan berbagai macam konflik dengan orang kafir Quraisy, berbagai macam peperangan, mulai dari ekspedisi Saiful Bahar dan yang lainnya, kemudian ada ekspedisi Nakhlah, kemudian terjadilah perang besar, perang Badar tahun 2 Hijriah, kemudian terjadi perang Uhud tahun 3 Hijriah dan beberapa peperangan yang lainnya, sampai kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah. Ini marhalah yang pertama, dipenuhi dengan konflik. Kemudian nanti marhalah yang kedua, ini masa-masa aman, tapi juga belum aman sekali, yaitu antara perjanjian Hudaybiyah 6 Hijriah sampai 8 Hijriah, sampai Fathu Mekah. Lah ini diwarnai dengan masa-masa tenang, meskipun nanti ada konflik-konflik ya, tapi tidak langsung gitu ya. Rasulullah kemudian banyak dakwah lewat surat menyurat, mengirim surat ke Mesir ya, mengirim surat ke Najasyi di Yaman, mengirim surat ke Romawi Heraklius ya, kemudian ke Persia dan seterusnya. Kemudian setelah itu terjadi Fathu Mekah, masuk ke fase ketiga, yaitu fase di mana manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini tiga marhalah dakwah di Madinah. Marhalah yang pertama penuh dengan konflik peperangan 1 sampai 6 Hijriah sampai perjanjian Hudaybiyah. Marhalah yang kedua perjanjian Hudaybiyah sampai Fathu Mekah. Ini masa-masa aman, tapi juga belum aman total gitu ya. Ada konflik tapi tidak langsung. Yang berperang adalah bertikai, yaitu sekutu-sekutunya, tidak langsung untuk kafir Quraisy dengan orang-orang Madinah. Ya. Salah satu nanti yang memicu terjadinya Fathu Mekah ya tadi ada konflik langsung antara sekutu-sekutu tadi. Sekutu-sekutu tadi. Baik. Kemudian fase yang terakhir tadi setelah Fathu Mekah. Baik, kita baca perjanjian Hudaybiyah. Monggo Pak dibaca singkat Pak. Dibaca keras Pak. Ya, yang bandar Pak. Wah, dilantur-lantur kan ya repot ini. Ya, monggo dibaca. Ya, bandar. Nah, ini. Bismillah. Halaman 156. Perjanjian Hudaybiyah, tengah ya, di bawah. Perjanjian Hudaybiyah. Setelah melihat kondisi yang mulai kondusif, maka Rasulullah SAW melihat sudah saatnya kaum muslimin untuk dapat melakukan umrah kembali setelah hampir 6 tahun meninggalkan Mekah. Terlebih lagi, Rasulullah juga melihat dalam mimpi melakukan manasik ke Masjidil Haram dan kemudian mencukur rambut. Maka pada bulan Dzulqa'dah 6 Hijriah, Rasulullah dan kaum muslimin pun bersiap-siap melakukan perjalanan ke Mekah untuk umrah, bukan untuk berperang. Pada awalnya, kaum Quraisy berupaya sekuat tenaga untuk menghalangi mereka hingga hampir terjadi perang. Namun setelah dilakukan negosiasi, akhirnya dicapai kesepakatan untuk mencari jalan tengah dan menghindari terjadinya pertumpahan darah. Sempat ada isu bahwa Utsman bin Affan yang dikirim oleh pihak kaum muslimin masuk ke kota Mekah dan bunuh. Terjadilah peristiwa Kalian Ridwan sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Fath ayat 18. Setelah diskusi beberapa kali, akhirnya tercapailah butir-butir perjanjian. Di antaranya sepakat untuk gencatan senjata selama 10 tahun sesuai dengan salah satu butir perjanjian Rasulullah dan kaum muslimin tidak jadi umrah pada tahun tersebut, lalu balik ke Madinah. Ya, baik. Jamaah ini fase kedua
dua dari fase dakwah Madinah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Secara ringkas perjanjian ini awalnya adalah saat itu Rasulullah ingin melaksanakan umroh dengan para sahabat, bukan untuk berperang, bukan untuk berperang. Tapi kemudian orang-orang Quraisy tidak mau, tidak bersedia, karena mereka juga takut meskipun niatnya umroh nanti dikiranya mau menyerang dan seterusnya. Akhirnya terjadi beberapa dinamika, kemudian terjadi kesepakatan yang kemudian kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Kalau kita lihat butir-butirnya itu seolah-olah kaum muslimin kalah, itu lemah. Bayangkan sudah dari Madinah jalan kaki menuju apa? Mekah. Itu berapa? 470 kilo. Bayangkan kalau jenengan misalkan naik kereta mau ke Jakarta sudah sampai apa? Di Gambir gitu, okay? Tinggal turun jalan mau ke Monas itu samping gitu. Kemudian apa? Disuruh balik. Kira-kira gimana jenengan? Pantang mundur. Kenapa? Pantang mundur. Apalagi mau apa? Umroh, ibadah. Orang kalau udah mau, jangankan perang Bang ya. Orang zaman sekarang kalau mau haji itu mati tidak apa-apa gitu. Mati tidak apa-apa gitu. Apalagi kalau seperti itu pasti begitu. Bayangkan sudah sampai Mekah dan itu tidak seperti sekarang naik kendaraan cepat itu ya. Lama itu perjalanannya. Seminggu lebih. Sampai sana kemudian apa? Pulang. Akhirnya untuk itu kan kaum muslimin banyak yang keberatan sebenarnya. Bahkan Umar datang pada Rasulullah, kemudian apa? Komplain, wahai Rasulullah, tidaklah kita itu di atas kebenaran, di atas kemuliaan. Kenapa nggak perang saja? Jadi Umar itu apa? Nggak setuju itu. Nggak dijawab Rasulullah. Datang pada Abu Bakar. Jadi dia nggak puas itu. Abu Bakar, jawaban Abu Bakar sederhana. Apa Pak? Huwa Rasulullah. Dia utusannya Allah. Pun simpel jawabannya. Tidak mungkin salah. Dia huwa Rasulullah. Akhirnya Rasulullah keluar minta para sahabat untuk apa? Bertahalul. Nggak jadi apa? Nggak jadi umrah saat itu. Udah bertahalul balik. Ya, balik. Nggak ada satupun yang dengarkan, bayangkan. Nabi loh, bayangkan. Nabi ngatakan bertahalul semuanya. Nggak ada satupun yang menjalankan. Bukan karena mereka pengen membangkang, bukan. Tapi karena apa? Saking kecewanya itu. Saking kecewanya, saking mereka berat sekali menerima itu. Akhirnya datang pada masuk rumah sama istrinya. Kemudian istrinya nyaranin, sudah kalau begitu kamu keluar, enggak usah ngomong pada siapapun, dah diem aja. Jenengan apa kemudian langsung cukur sendiri. Akhirnya Rasul melakukan seperti itu. Akhirnya kaum muslimin apa? Mengikuti sambil mereka nangis, bahkan hampir mereka hampir motong apa? Temannya itu saking jadi kondisinya tidak kayak orang apa nggih? Orang benar-benar ini sedih sekali. Sekali. Butir-butirnya tadi nggak jadi umrah tahun itu. Balik lagi. Yang kedua di antara butirnya adalah ketika ada orang Madinah dia lari ke Mekah tidak boleh dihalangi. Sebaliknya ketika ada orang Mekah lari ke Madinah harus dikembalikan. Ini kan merugikan. Tapi kalau dilihat sebenarnya nggak merugikan. Kenapa? Kan tidak mungkin ada orang dari Madinah lari ke Mekah. Kalau ada pun seorang munafik gitu ya, orang yang biarkan aja begitu. Biarkan aja. Kemudian ada beberapa butir yang lainnya. Tapi subhanallah kalau dalam Al-Quran Allah sebut perjanjian Hudaybiyah ini dengan Fatham Mubina. Allah turunkan khusus untuk untuk perjanjian Hudaybiyah ini satu surat khusus, yaitu surat apa? Al-Fatah. Ini juz ke-26. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kemudian dibahas panjang lebar beberapa peristiwa penting dalam ini perjanjian Hudaybiyah itu. Tapi intinya Allah sebut perjanjian Hudaybiyah dengan apa? Fatham Mubina. Jadi ada dua fathah. Fathah yang pertama perjanjian Hudaybiyah. Turun surat apa? Al-Fatah. Kemudian fathah yang kedua yaitu Fathu Mekah.
turun surat An-Nasr. Idza jaa nusrullahi wal fath. Nah, Al-Fatah di situ baru Fathu Mekah. Adapun surat Al-Fatah juz 26 inna fatahna laka fatham mubina ini merujuk pada apa? Perjanjian Hudaybiyah. Di sini ada faedah jamaah rahimakumullah. Sesuatu itu seolah kalah, seolah lemah, padahal sebenarnya itu kemenangan. Dan titik balik dakwah itu ya perjanjian Hudaybiyah itu. Setelah perjanjian Hudaybiyah itu masa tenang, kemudian Rasulullah bisa apa? Fokus dakwah. Dan akhirnya manusia pun bondong-bondong masuk Islam, meskipun tidak semasif setelah Fathu Mekah. Bondong-bondong masuk Islam. Rasulullah dakwah tanpa ada yang menghalangi itu ya. Tanpa ada yang menghalangi. Kalau sebelumnya tidak perang terus itu. Ini kemenangan yang nyata. Dan kabilah-kabilah Arab pun yang awalnya sebenarnya dia pengen masuk Islam, pro dengan Madinah, tapi tidak berani mengungkapkan apa sikapnya karena takut dengan apa tadi sikapnya orang Quraisy dan takut nanti kalau ketika berhaji kemudian dapat masalah. Tapi setelah perjanjian Hudaybiyah dan itu dilindungi dengan perjanjian, semua orang boleh apa membuat sekutu, sudah. Akhirnya yang pro dengan Madinah menyampaikan sikapnya. Dan ini kekuatan. Akhirnya tahu peta dakwah di Jazirah Arab saat itu, mana yang masih pro dengan Mekah, orang kafir Quraisy, mana yang pro dengan Madinah. Dan itu penting sekali. Penting sekali mengetahui medan dakwah. Medan apa? Kalau istilahnya itu sahatul dakwah, itu penting sekali. Kalau nggak tahu kan nanti terjadi beberapa peristiwa yang sebelumnya, Bir Ma'unah. Rasulullah ngutus utusan untuk dakwah, kayaknya diterima, ternyata apa? Dibunuh. Bayangkan. Ditipu itu ya, ditipu. Ini kan bahaya sekali seperti itu. Jadi sekali lagi, jamaah rahimakumullah, perjanjian Hudaybiyah ini satu tonggak yang penting. Dengan situ kemudian apa semakin kuatlah dakwah Rasulullah di Madinah. Baik. Di antara satu ciri khas ya, dalam fase ini adalah Rasulullah membuat surat-surat. Ya, membuat surat, mengirimkan surat. Dilihat ya halaman 157. Dibaca silakan. Yang pertama surat ke, langsung dibaca suratnya aja. Surat ke Najasyi, Raja Habasyah, dibawa oleh Amr bin Umayyah Tamari. Najasyi pun masuk Islam. Nah ini yang pertama. Jadi nanti Rasulullah setelah perjanjian Hudaybiyah kan aman, sudah minimal aman ya, aman 10 tahun tidak perang dengan orang kafir Quraisy itu. Ya. Sebenarnya butirnya 10 tahun, tapi ternyata nanti tidak sampai 10 tahun ada masalah. Ya. Kemudian Rasulullah fokus dakwah, diantaranya dengan surat menyurat. Nanti ada yang menerima, ada yang menolak tapi dengan cara yang halus, ada yang menolak dengan cara yang sangat jelek. Di antaranya Persia nanti menolak dengan cara yang jelek sekali, dan nanti Allah hukum dengan hukuman yang sangat menghinakan. Yang pertama Najasyi. Surat ke Najasyi Raja Habasyah dibawa oleh Amr bin Umayyah Ad-Damari. Dan Najasyi pun masuk Islam. Bahkan sebelum ini Najasyi pun juga apa? Sudah menunjukkan apa? Keberpihakannya ketika Rasulullah masih di Mekah, ya. Para sahabat kemudian di Mekah terhimpit seterusnya, kemudian hijrah ke Habasyi. Sudah ditolong oleh Najasyi. Sehingga ketika Rasulullah menulis surat dakwah Najasyi, dia pun masuk Islam. Ada satu faedah jemaah rahimakumullah, Najasyi ini bukan nama orang. Bukan nama apa? Orang. Ini sebenarnya nama gelar. Gelar. Sebagaimana misalkan kalau raja Mesir namanya apa? Fir'aun. Raja Persia Kisra. Raja Romawi saat itu Heraklius. Kalau di kita misalkan ada Mataram, nggih. Mataram setelah perjanjian Giyanti pecah jadi 2. Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta. Setelah perjanjian Salatiga pecah lagi jadi 3. Kemudian ada perjanjian di mana itu kemudian jadi 4 gitu ya. Masing-masing punya gelar. Kalau Kesunanan Surakarta gelarnya apa? Pakubuwono. Kalau Kesultanan Yogyakarta Hamengkubuwono. Oh, ini belajar sejarah, Pak.
Penting. Ini kalau jenengan belajar sejarah sekaligus belajar dakwah Islam bagus, Pak. Mulai dari Wali Songo itu kan fasenya Demak nggih. Fase Demak, kemudian bergeser agak ke tengah ada kerajaan Pajang, kemudian setelah itu ke Mataram Islam. Ini kita tidak hanya pergeseran politik, tapi itu juga pergeseran corak dakwah sebenarnya. Wali Songo itu awalnya benar-benar sunnah itu ya. Murni itu ya. Kerajaan Demak juga demikian. Tapi kemudian semakin dakwah itu tercampur, apalagi muncul gerakannya Syekh Siti Jenar dengan gerakannya Manunggaling Kaulelan Gusti, akhirnya banyak terpengaruh. Bahkan kerajaan pun juga terpengaruh. Jadi tidak sama antara Kesultanan Demak dengan Kesultanan Surakarta, nggak sama. Coba dilihat aja. Yang dulunya ulama-ulama kemudian menjadi pujangga-pujangga. Yang akhirnya yang awalnya dakwahnya Wali Songo itu penuh dengan seperti itu digambarkan dengan yang aneh-aneh itu. Dan itu salah satu memang disengaja oleh pujangga-pujangga keraton itu. Jadi digambarkan sosoknya itu bukan sosok historis, sosok mistis. Akhirnya tertutup dakwahnya yang historis tadi. Dakwah misalkan Sunan Bonang punya kitab, Hedwig van Bonang tadi bukunya itu. Gimana? Kemudian muncul ya televisi itu. Muncul layar tancap, ting, durian jadi apa? Emas itu. Jadi sosok historisnya itu tertutup dengan mitos, dan itu dirancang agar manusia jauh dari Islam, ajaran Islam, meskipun masih bajunya Islam. Jadi Islam masih sekedar pakaian, tapi tidak dijalankan syariatnya. Wah, itu bahaya sekali. Dan ini perlu dipelajarin itu, agar kita paham alurnya bagaimana. Dan kemudian nanti ada efek-efek berikutnya. Kemudian ada beberapa, bahkan kalau kita lihat dalam sejarahnya Kesultanan Surakarta nggih. Enggak apa-apa nggih, saya masuk situ sedikit nggih. Itu ada beberapa Pakubuwono yang pengen menghidupkan Islam itu. Manggil ulama pengen menghidupkan kembali seperti Demak itu nggih. Benar-benar Islamnya kuat, pengen melawan kompeni itu ya. Tapi kemudian ada tekanan politik dan yang lainnya. Ya, di antaranya sebagian ulamanya itu kemudian ya sudah akhirnya tidak jadi itu ya, tidak jadi, bahkan sebagian kalau sekarang ada daerah Polokarto itu. Kalau itu dilihat sejarahnya panjang itu. Sebagian terasa sampai sekarang. Ya. Sebagian pesantren itu ada historis dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Ya. Di Soekarjo, di Surakarta ada beberapa peristiwa itu, dan efeknya masih ada sampai sekarang itu. Ya, jadi rasanya itu masih ada. Bagaimana kemudian terjadi dinamika. Ya. Jadi pemimpin itu juga tidak sama. Ada yang Islamnya kental, pengen murnikan lagi Islam, melawan kompeni. Ada juga yang kemudian tidak seperti itu. Ada yang opportunities itu ya. Kemudian lebih suka berinteraksi dengan kompeni, kemudian tidak simpatik dengan syariat Islam. Ya, kemudian ya naik turun seperti itu. Naik turun seperti itu. Dan itu terasa sampai sekarang dan menarik untuk dipelajari. Baik, kembali ke sini. Rasulullah mengutus beberapa utusan untuk membawa surat-surat. Yang pertama Najasyi di Habasyah, dia pun masuk Islam, alhamdulillah. Berikutnya yang kedua surat ke Muqawqis Raja Mesir bahwa Hatib bin Balqa. Muqawqis belum bersedia masuk Islam, tetapi membalas surat dengan baik. Nah ini yang kedua, Muqawqis Raja Mesir, Mesir, dan dia belum masuk Islam, tapi membalas dengan baik. Di antaranya membawa dia hadiah-hadiah, dan di antaranya ada seorang budak namanya Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah yang kemudian jadi istri Nabi. Kemudian nanti lahirlah Ibrahim. Ibrahim. Ini hadiah dari Muqawqis Raja Mesir, menolak dengan halus. Bahkan membalas dengan hadiah dan seterusnya. Baik, berikutnya surat ke Kisra Raja Persia di bawah Abdullah bin Hudzaifah As-Sur. Kisra tidak sekedar menolak, bahkan dia marah dan merobek surat tersebut. Tidak selang beberapa lama dia kemudian dikudeta dan dibunuh oleh anaknya sendiri. Nah ini yang paling parah. Kisra itu Persia, saat ini Iran itu nggih. Ini yang paling parah. Tidak sekedar menolak, tidak mau masuk Islam, marah, bahkan kemudian menghinakan utusan itu. Bahkan suratnya dirobek. Akhirnya Ya Allah balas. Dia dikudeta oleh siapa?
Aneh sendiri. Memang di zaman Rasulullah belum sampai kemudian terjadi penaklukan Persia. Baru di zamannya nanti siapa? Umar bin Khattab itu ya. Dia dikudeta anaknya sendiri, bahkan dibunuh oleh anaknya sendiri. Nah, ini orang yang benar-benar apa? Tidak tahu diri. Ya akhirnya dibalas dengan seperti itu. Dibalas, Allah Maha mampu untuk melakukan hal tersebut. Dikudeta sendiri oleh rakyatnya, bahkan dibunuh sendiri oleh anaknya. Nauzubillah min dzalik ya. Ini Kisra raja Persia, ini yang paling buruk membalas apa? Suratnya Rasul tidak dibalas ya. Dirobek kemudian dihinakan apa utusannya tadi Abdullah bin Huzaifah As-Suhaimi ya. Berikutnya Surat ke Kaisar Raja Romawi di bawah Duhayyah bin Khalifah Al-Qadi. Nah, kemudian surat berikutnya Kaisar ya. Raja Romawi. Raja Romawi. Ini Kaisar ini agak hati-hati. Hati-hati sekali dia mau menyikapinya itu. Ya, dia tidak menunjukkan penolakannya, tidak menunjukkan penerimaannya, tidak menunjukkan penghormatannya, tidak menunjukkan apa? Penghinaannya. Jadi memang politikus sejati Kak Kaisar itu. Politikus sejati. Ini kalau dilihat memang Romawi saat itu kan ahli betul dalam seperti itu. Bahkan ketika mendatangkan Abu Sufyan ketika di perang Islam pun kelihatan sekali caranya Kaisar itu memperlakukan Abu Sufyan. Itu masih kafir itu ya. Pengen tahu sebenarnya realnya seperti apa itu. Muhammad itu di tengah kaumnya seperti apa. Kisahnya kan ma'ruf itu. Ma'ruf. Ya. Ya, Kisra ya apa? Kaisar, Raja Romawi. Baik, menunjukkan tapi sebenarnya Kaisar ya jelas itu tidak beriman ya. Dan kemudian setelah itu dari peperangan ya. Peperangan terjadi konflik ya yang cukup besar setelah itu. Ya. Sejak zamannya Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad. Baik, berikutnya Surat Kemudzir bin Sawi pemimpin Bahrain dibawa oleh A'la bin Hadrami. Ya, kemudian Rasulullah mengutus beberapa surat, di antaranya ke Munzir As-Sawi pemimpin Bahrain. Bahrain di sini bukan Bahrain saat ini nggih. Bahrain yang dimaksud Bahrain di sini ya kalau saat ini sekitar Riyadh ya. Di Riyadh ibu kota Saudi saat ini ya. Dulu saya di Riyadh ya. Di Riyadh agak utara Damam itu Bahrain. Namanya dulu Bahrain. Adapun apa negara Bahrain saat ini itu memang pulau ya. Pulau ya. Itu saat ini dikenal dengan Bahrain. Tapi ya Bahrain zaman dulu itu ya Damam dan sekitarnya itu. Damam dan sekitarnya ya. Baik. Kemudian Huzah di Yamama, kemudian Harith bin Syamad di Damaskus, kemudian Raja Oman dan yang lainnya. Tapi intinya di sini apa Rasulullah kemudian banyak menulis surat-surat. Kemudian ada beberapa perangan juga di situ. Saya sebutkan singkat, yaitu perang Khaybar dan nanti ada beberapa ekspedisi yang lainnya. Kita usahakan selesaikan ini, ya. Selesaikan fase dakwah ini. Kemudian kita bahas Fatu Mekah pertemuan berikutnya. Dibaca dikit perang Khaybar, dikit saja. Ya silakan. 3 unsur penting dari pasukan koalisi Ahzab yang sebelumnya mengepung Madinah adalah 1. Kafir Quraisy, 2. Yahudi Khaybar, dan 3. Kabilah-kabilah lainnya. Ya baik. Jadi jamaah rahimakumullah, perjanjian Hudaybiyah itu kalau kita lihat klausulnya itu antara orang Madinah dengan orang Mekah. Ini tidak mengikat komponen yang lainnya, yaitu siapa? Yahudi dan kabilah-kabilah yang lainnya, sehingga sebenarnya masih ada potensi bahaya. Ada potensi bahaya. Maka Rasulullah pun paham betul itu. Jadi orang yang berdakwah itu harus paham betul kondisinya seperti apa, tidak lengah juga. Ada 3 komponen ketika perang Ahzab. Orang kafir Quraisy, ini komponen besar nih. Kemudian orang Yahudi, dan ini sebenarnya yang paling apa? Yang paling menjadi pemicu sing odo-odo bahasa kita ya. Sing odo-odo. Maksudnya enggak banyak tapi ya ini yang paling bahaya sebenarnya. Dia kesana sini sana menghimpun ini. Kemudian kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Ini banyak tapi terpencar-pencar, tidak terpusat gitu. Akhirnya Rasulullah karena orang kafir Quraisy sudah ada perjanjian, sudah membuat perhitungan dengan siapa? Yahudi. Karena ini lebih tersentral. Lebih tersentral dan lebih jelas. Kalau yang ini kan terpencar-pencar, mereka juga tidak mudah menghimpun kekuatan, sehingga kemungkinan sangat sulit mereka langsung misalkan pengen nyerang Madinah itu, karena berjauhan dan seterusnya. Dan sifatnya mereka sebagainya nomadik, tidak permanen gitu ya. Tapi kalau Yahudi itu kan permanen di
Khaybar itu. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk menyerang Khaybar. Khaybar kan ini ya elemen yang paling berbahaya dan dia yang sebenarnya mengubarkan perang Ahzab, perang besar sebelumnya tadi, menghimpun kekuatan Ahzab tadi. Akhirnya Rasulullah kepung dan terjadi banyak sekali peristiwa di situ, tapi di antara poin pentingnya kemudian mereka menyerah. Dan kemudian Rasulullah mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Dan itu awal kemudian Madinah yang awalnya miskin menjadi apa? Kaya raya. Ada 2 peperangan yang ghanimahnya paling banyak. Perang Khaybar dan perang napa? Dan perang napa? Udah malam saat ngantuk. Disuruh mikir berat-berat gitu. Dan perang Hunain ya, setelah Fatu Mekah. Bedanya kalau perang Khaybar nanti yang paling banyak hasil bumi. Karena Khaybar ladang pertanian. Kalau Hunain nanti apa? Hewan ternak. Ternak. Tapi jelas 2 perang ini ghanimahnya paling banyak. Ya, paling banyak. Ya. Akhirnya setelah itu ya Madinah hampir tidak pernah kekurangan. Kekurangan apa? Bahan makan setelah perang Khaybar. Orang Yahudi kemudian tidak diusir dari situ, kemudian sepakat sudah mereka tetap di Khaybar, kemudian merawat perkebunan Khaybar. Nanti hasilnya sebagian dikirim ke Madinah. Dan ini salah satu keuntungan yang luar biasa. Ya jelas mereka udah kalah dulu sudah, tapi tidak dibunuh, tidak diusir, tetap di situ mengurusi apa? Pertanian mereka, perkebunan mereka untuk kaum muslimin. Ya. Baik. Ini sedikit terkait dengan perang Khaybar. Kemudian terjadi beberapa ekspedisi. Ya. Saya tidak perlu sebutkan ya, perang Dzatul Riqa, perang dan yang lain-lainnya. Baik. Kemudian umrah qadha, baca dikit. Ini dikit-dikit aja, silakan. Pada bulan Dzulqa'dah, Rasulullah bersama sekitar 2000 sahabat selain wanita dan anak-anak berangkat ke Mekah untuk menunaikan umrah. Ini sebagai pengganti qadha dari umrah tahun sebelumnya. Tidak jadi karena perjanjian Hudaybiyah. Ya, baik. Jadi Rasulullah kemudian pada tahun berikutnya di tahun 6 Hijriah kan nggak jadi, ada perjanjian Hudaybiyah. Tapi di antara klausulnya kan boleh umrah setelahnya. Akhirnya orang kafir Quraisy nggak berani apa? Nggak berani menolak lagi. Kalau dia menolak melanggar perjanjian. Akhirnya Rasulullah umrah tahun ke-7 Hijriah. Umrah. Dan untuk jaga-jaga bawa senjata, tapi kemudian lancar, tidak terjadi apa-apa. Karena masing-masing juga apa? Hitung-hitungan itu. Orang kafir Quraisy kalau nyerang juga repot, kalah. Karena apa? Ini kaum muslimin habis menang perang Khaybar. Mereka secara logistik banyak, sekutu juga banyak gitu. Tapi orang Mekah juga masih kuat saat itu. Sekutu mereka juga masih banyak sekitar itu. Akhirnya masing-masing apa? Menjaga perjanjian itu. Perjanjian Hudaybiyahnya. Sehingga tahun 7 berjalan dengan mulus. Mulus. Kemudian terjadi perang Mu'tah. Dibaca dikit. Perang Mu'tah ini adalah perang besar menghadapi pasukan Romawi di daerah Mu'tah dekat Syam. Penyebabnya adalah dibunuhnya utusan Rasulullah Harits bin Umair al-Asdi. Akhirnya 3.000 pasukan kaum muslimin diberangkatkan untuk menghadapi sekitar 200.000 pasukan Romawi. Ya baik, ini kalau dilihat dari sejarah, ini luar biasa. Meskipun sebenarnya nanti banyak sekali dari rentetan sejarah itu memang sudah terjadi setelah Rasulullah ya. Karena pertempuran besar antar Romawi itu banyak kan terjadi di masanya apa? Khalifatul Rasyid ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Dan nanti akan kelihatan betapa ahlinya Khalid bin Walid dalam strategi peperangan yang belum terkalahkan sampai saat itu. Dia yang mengenalkan ya ada apa pasukan infanteri, pasukan kavaleri dan yang lainnya itu. Kalau orang yang belajar militer tentang perang luar biasa itu, luar biasa. Ya. Nanti salah satu yang bisa mengalahkan dari sisi taktik militernya baru apa orang-orang apa Mongol itu, Genghis Khan itu. Wah itu baru memang mereka punya cara lagi. Karena meskipun ini cepat, tapi kalah cepat dengan pasukannya Mongol itu karena dia dengan kuda semua pasukannya, sehingga cepat sekali dia ini. Di sisi militer ya. Tapi saat itu Khalid punya strategi yang luar biasa ya. Terjadi rentetan yang panjang ya. Tapi itu banyak terjadi nanti setelah Rasulullah ya, ketika zamannya Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Kembali ke perang Mu'tah. Jadi perang Mu'tah ini sebenarnya baru awal dari konflik antara orang
Madinah dengan Romawi, dengan Romawi. Nanti ada rentetan panjang sekali itu, bahkan sampai rentetannya nanti ya berapa dekade itu, dan berlanjut terus, terus sampai terjadi perang salib dan yang lainnya. Kalau Persia kan agak cepat itu terjadinya runtuhnya, tapi kalau Romawi ini panjang sekali. Dan kemudian nanti berganti dinasti berganti, ini masih terjadi antara konflik militer orang Muslim dengan orang-orang Romawi Romawi. Baik, ringkasnya saat itu terjadi perang Mu'tah, ini konflik awal Rasul mengutus sekitar 3.000 pasukan di bawah siapa? Zaid bin Harithah. Tapi kemudian ini terbunuh, diganti yang lainnya. Ja'far bin Abdul Muthalib terbunuh juga, diganti oleh siapa? Abdullah bin Rawahah terbunuh juga. Kemudian diganti oleh Khalid bin Walid. Nah, ini Khalid bin Walid kemudian dengan siasatnya kemudian bisa menyelamatkan dengan takdirnya Allah bisa retreat itu mereka bisa keluar dari medan perang dalam kondisi dengan jumlah yang gugur tidak terlalu banyak kan udah nggak imbang, 3.000 lawan 200.000, ini udah nggak imbang. Akhirnya ya perlu ada strategi saat itu. Akhirnya dan strateginya ya mundur. Nanti akan menyerang kembali setelahnya. Agak panjang itu dengan persiapan yang lainnya di zaman Abu Bakar dan zamannya Umar bin Khattab ya. Baik, ini perang Mu'tah. Kemudian terjadi setelah itu Fathu Mekah. Dan saya tutup dengan ini, masih ada dikit Fathu Mekah. Saya lanjutkan ya? Lanjut ataupun lanjut Fathu Mekah. Kemudian setelah itu nanti berikutnya kita tinggal sifat dan pribadi Rasulullah. Baca dikit Fathu Mekah. Ini sebagai penutup fase dakwah Madinah. Silakan. Rasulullah memimpin sebuah pasukan kaum muslimin yang sangat besar, terdiri kurang lebih 10.000 sahabat. Mereka keluar menuju Mekah untuk membuat perhitungan dengan kaum musyrikin Quraisy dan sekutunya yang telah melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian Hudaybiyah yang disepakati sebelumnya. Bani Bakar, sekutu kaum Quraisy, melanggar perjanjian telah melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah, sekutu kaum muslimin. Abu Sufyan, pemuka kaum Quraisy, berusaha melakukan negosiasi untuk memperbarui perjanjian, tetapi ditolak oleh Rasulullah. Akhirnya dia kembali dengan tangan kosong. Oke, cukup. Saya cuplikan dikit. Ini 2 peristiwa. Ini fase dakwah Madinah yang ketiga. Fase dakwah Madinah yang ketiga. Ini kok bahas perang terus dari tadi Pak nggih. Leres mboten? Tapi itu penting Pak untuk memahami konstelasi seperti apa, terjadinya dinamika seperti apa. Dan kalau kita lihat bahkan sejarah-sejarah kehidupan manusia, nanti memang dikenal dengan seperti itu. Misalkan sejarah Indonesia pun kita kenal dengan sebuah perjuangan, perlawanan dan yang lainnya, konflik politik dan yang lainnya. Dan itu menjadi sebuah milestone dari sejarah, Dan di bawah itu nanti ada banyak hal ya, banyak hal. Jamaah Fathu Mekah ini sebenarnya terjadi memiliki beberapa latar. Tadi kan sebenarnya sudah ada perjanjian damai, 10 tahun genjatan senjata, tahun 6 Hijriah. Tapi ternyata orang-orang Mekah ini melanggar perjanjian, tidak secara langsung, tapi secara tidak langsung. Di antaranya apa? Masih sering mengganggu. Kemudian di antaranya juga sekutu mereka Bani Bakar ini menyerang sekutu Madinah, Bani Khuza'ah. Ya akhirnya Rasulullah kemudian sudah bertekad bulat, tidak mau ini harus dihadapi. Kalau tidak nanti bisa mereka duluan. Akhirnya Rasul melakukan kalau istilahnya preemptive itu ya, menyerang duluan dan sama sekali tidak diberitahu, tidak ada pemberitahuan. Akhirnya orang kafir Quraisy kemudian kaget itu dan tidak punya pilihan. Bahkan pemimpinnya akhirnya masuk Islam, Abu Sufyan itu. Sebelumnya dia sudah ke Madinah dulu, dia tahu karena dia ke Madinah untuk nego sebenarnya. Nego mendinginkan sana jangan terjadi konflik begini, kemudian menawarkan beberapa tawaran, kemudian nggak digubris Rasulullah. Rasulullah tetap berangkat dengan dengan 10.000 pasukan. Dan saat itu sudah hitung-hitungan tidak mungkin orang kafir Quraisy bisa melawan tanpa bantuan sekutunya. Dan sekutunya nggak ada yang bergerak, nggak ada yang bergerak. Mendekati masuk Mekah,
Ternyata Abu Sufyan datang masuk Islam. Nah ini masuk Islam. Akhirnya Rasulullah mengungkapkan ungkapan yang sangat terkenal. Man dakhala baital Abi Sufyan faqad tumina. Barang yang maknanya barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman. Barang siapa masuk Masjidil Haram dia aman. Barang siapa masuk rumahnya sendiri dia aman. Ini kalau logika masuk rumahnya Abu Sufyan kalau sama masuk rumah sendiri sama enggak? Sama enggak? Sama, tapi ini masalahnya komunikasi publik itu. Komunikasi publik. Jadi kita harus satu komunikasi publik itu Abu Sufyan masuk Islam itu loh. Untuk diumumkan itu. Yang kedua juga untuk membombong Abu Sufyan. Abu Sufyan orang yang seneng apa? Disanjung-sanjung gitu. Bayangkan, barang saya masuk rumah Abu Sufyan aman. Barang saya masuknya rumah diri sendirinya aman. Kan sama saja sebenarnya. Nggak ada bedanya, tapi ini Rasulullah itu orang yang pintar ya, dalam menyikapi sesuatu, bersikap. Ya, akhirnya Abu Sufyan saat itu dia lihat dari rumahnya naik ke bukit dengan Abbas saat itu masih di Mekah ya. Kemudian ngomong begini, dia kemudian ngomong begini, hari ini kerajaan ponaanmu ini udah semakin hebat gitu ya. Dia melihat itu sebagai kerajaan, kekuatan gitu ya. Kemudian Abbas mengatakan ini adalah kenabian, bukan kerajaan. Yang maknanya seperti itu. Kemudian Rasul pun membagi pasukannya untuk jaga-jaga. Ada sayap kanan, sayap kiri, kemudian sayap tengah. Gitu. Rasulullah pun dia bersama pasukan tengah dan di sekelilingnya pasukan berbaju lengkap dengan tameng besi. Orang kafir Quraisy pun tidak ada yang berani melawan sedikit pun, kecuali sekelompok kecil yang dipimpin oleh anaknya Abu Jahal. Abu Jahal. Ya. Tapi kemudian itu pun bisa dilawan. Ya. Disebutkan di sini enggak? Udah kelewat ya. Ya. Jadi kemudian nggak bisa melawan. Akhirnya ya, Rasulullah masuk Ka'bah. Ini yang penting dan ini sebagai penutup. Masuk Ka'bah. Kemudian beliau tawaf. Saat itu orang kafir Quraisy banyak yang duduk di situ nunggu keputusannya apa. Rasulullah tawaf, kemudian dia bawa tongkat, setiap berhala yang dilewati dipukul sambil baca ayat wajah al-haq wazaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran, lenyaplah kebatilan dan sungguhnya kebatilan pasti akan lenyap, hancurkan. Saat itu kemudian beliau sholat 2 rakaat, kemudian sudah ini yang mengenal penting menuju orang kafir Quraisy sudah nunggu kira-kira mau diapakan ini. Rasul mengatakan ya ma'syaral Quraisy ma dhanantu inni fa'alu bikum, wahai orang Quraisy kira-kira apa yang akan aku lakukan untuk kalian. Kira-kira kalian itu enaknya diapakan itu guys. Enaknya diapakan itu. Orang Quraisy jawabannya apa? Engkau orang yang baik, anaknya orang yang baik, disanjung. Sebelumnya dia dimusuhi di ini. Setelah seperti itu baru disanjung-sanjung. Itulah manusia itu ya. Itu manusia. Rasulullah kemudian mengutip firman Allah Ta'ala mengatakan sungguhnya hari ini aku katakan sebagaimana dikatakan Yusuf pada saudara-saudaranya. Kan saudaranya kan menyakiti Yusuf dan lain-lain. Ketika kemudian Yusuf dia dalam surat Al-Kahfi ya, dalam surat Yusuf ya. Kemudian dimaafkan ya. Allah mengatakan idhabu antumul tulaqa. Udah pergi kalian semuanya. Semua kalian bebas. Enggak ada satupun yang ditangkap, Pak. Enggak ada satupun yang diadili apalagi dibunuh. Bebas, bayangkan. Dimaafkan itu. Ini kalau istilah sekarang amnesti massal itu ya. Dimaafkan semuanya kecuali memang nanti ada kriminalnya. Itu tetap dihukum saat itu ya. Ada beberapa nanti. Tapi secara umum semuanya dimaafkan. Akhirnya setelah itu mereka kemudian bondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi fat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, saya tutup dengan sebuah ada peristiwa kecil tapi itu penting sekali. Dan ini satu peristiwa yaitu terkait dengan akidah. Setelah seperti itu orang masuk Islam berbondong-bondong, ada satu yang tidak ditunda Rasulullah. Yang lainnya banyak ditunda. Satu-satunya tidak ditunda, Rasulullah kemudian langsung mengirim utusan untuk menghancurkan berhala. 3 berhala besar. Yaitu Uzza, Lata dan Manat. Langsung seketika itu.
Ya, Rasulullah mengutus Khalid bin Walid untuk mendatangi Uzza. Uzza itu pohon besar yang letaknya di Aqabah. Kalau sekarang ya dekat Jamarat Aqabah itu. Letaknya kan tinggi. Aqabah itu naik. Ya, Aqabah itu naik artinya naik itu. Dulu ada pohon besar, wah itu dipuji-puji. Utus Khalid bin Walid. Khalid bin Walid datang ke situ langsung ditebang. Dan balik lapor Rasulullah. Sudah saya ikut tebang, wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Ma fa'alta syai'." Ya Walid, ya Khalid bin Walid, kamu belum melakukan apa? Kaget itu. Sudah ditebang kok belum apa-apa. Balik lagi ke situ. Ternyata ketika datang di atas bukit orang sudah nyembah-nyembah. Ada seorang wanita yang telanjang rambutnya terburai disembah-sembah. Ternyata apa? Jinnya keluar. Keluar. Itulah Uzzanya. Jadi sebenarnya pohon itu pohon biasa, tapi ada apa? Penunggunya tadi. Tadi jin itulah. Kemudian datang Khalid bin Walid ditebas dead. Matilah saat itu. Kemudian datang Rasulullah mengatakan tilka Uzza. Itulah Uzza dan tidak akan ada Uzza lagi setelah ini. Itu berhala besarnya orang kafir Quraisy. Ternyata bukan patung, Mbak. Tapi pohon besar dikeramatkan. Lata beda lagi. Kalau Lata itu kuburan orang soleh yang dulunya karena yalutus sawik suka mengadon. Lata yalut itu mengaduk gitu ya. Jadi tepung campur daging jadilah sawik gitu ya. Diberikan jamaah haji orang soleh. Ketika meninggal kuburnya diagungkan. Orang duduk di situ, renung di situ, tawaf di situ. Akhirnya jadi tadi berhala. Berhalanya bukan bentuk patung deh, tapi kuburan. Itu pun juga dihancurkan. Kemudian yang berikutnya manat, ini beda, ini bukan patung, ini adalah situs tanah yang dikeramatkan, letaknya antara Mekah dan Madinah. Faedahnya satu, berhala besar orang kafir Quraisy bukan patung-patung kecil tadi, yaitu berhala, tapi yang paling besar ini tadi bentuknya, pohon besar, kuburan dan situs yang dikeramatkan. Yang kedua, mungkin hal lainnya bisa ditunda, tapi ada satu hal yang tidak bisa ditunda itu, ketika orang punya sultan atas itu, yaitu kesyirikan. Kesirikan. Faedah yang ketiga. Tapi ini penting, ketika belum punya sultan tidak boleh melakukan. Rasulullah ketika di Mekah sudah ada belum itu? Sudah ada. Tapi apa Rasulullah mempunyai kekuatan kemudian malam-malam nebang pohon keramat tadi? Enggak. Ini kalau terjadi repot itu tadi. Jenengan tiba-tiba datang ke mana dar gitu kan. Ini repot. Beda kalau jenengan jadi presiden gitu kan. Kemudian buat legislasi dan yang lainnya, kemudian itu legal secara hukum, ya sudah, nggak terjadi ini. Terjadi pun ya menang, hitam di atas seperti sudah benar ya, jalurnya. Secara agama benar, secara hukum positif pun benar begitu. Rasulullah saat itu sudah dari penguasa, ya sudah secara positif ya dia berkuasa saat itu. Maka langsung tidak ditunda. Baik, ini sedikit faedah dari sirah Nabi sampai Fatu Mekah. Nanti ada rentetan masih perang Hunain dan beberapa ya terjadi Haji Wada dan yang lainnya akan kita bahas berikutnya. Demikian alam bisawab. Tidak ada tanya jawab sudah malam Kalau ada nanti kita pertemuan berikutnya. Alam bisawab. Wassalatu wassalamu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.